PAW di LBM NU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyala, Mas. Dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan podcastnya Pak Yusuf Mars di Pada Suka TV terkait dengan pemecatan daripada Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani dari anggota MLB PBNU, ya saudara sekalian, yang akhir-akhir ini semakin memanas dan menghebohkan kita semua, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Ini secara dampak sosiologis atau psikologis ya di masyarakat. Walaupun kita belum tahu kenapa Kiai Imad itu tidak masuk ke dalam struktur yang baru atau termasuk orang yang di PAW. Yang tahu kan apa petinggi NU. Kenapa Kiai Imad tidak dimasukin kembali? Apakah benar tentang masalah polemik nasab atau ada hal-hal administratif yang membuat SK baru tersebut atau PAW tersebut tidak mencantumkan Kiai Imad. Nah, dampak sosiologisnya itu seperti apa ini, Mas Taufik? Iya, jadi sesuai dengan yang tertera pada pertimbangan keputusan ini, bahwa pengurus yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan PBNU atau tidak memiliki cukup waktu untuk mengabdi atau telah melakukan langkah-langkah yang tidak seirama dengan ADART, maka orang-orang itu memang layak disingkirkan dalam bahasa yang lebih kasar, kan begitu, sehingga tidak dicantumkan pada SK yang terbaru sebagai hasil reshuffle itu. Nah, diantaranya sekarang ini adalah Kiai Imad. Memang ya sehalus apapun ya kosakata yang dimainkan oleh PBNU, ya publik akan menilai bahwa di sini berarti PBNU memiliki keberpihakan ya kepada kontra Kiai Imad, kan begitu publik menilainya. Jadi seolah-olah bahwa pemecatan Kiai Imad ini ya karena ada pesan-pesan yang paling kenceng kan memang dalam hal ini ya kalangan dari kesuriahan, kan begitu. Apalagi yang namanya Islam itu di beberapa podcastnya, di beberapa ceramahnya selalu menyudutkan Kiai Imad dan lebih berpihak kepada klan Pak Alwi. Ini satu realita yang ditangkap oleh masyarakat sehingga hari ini netizen dan kebanyakan masyarakat menilai bahwa betul-betul NU ini ya berpihak pada klan Pak Alwi. Walaupun dalam kenyataannya banyak tokoh-tokoh besar di kalangan NU yang justru lebih berpihak pada Kiai Imad seperti Gus Mus, Kiai Marzuki Mustamar, Gus Muafik, dan banyak tokoh-tokoh besar yang sekarang justru mendukung apa yang menjadi temuan Kiai Imad. Ini satu suasana yang Said Akil Siraj, Kiai Haji Said Akil Siraj. Ya itu, kalau itu mas sejak awal itu sudah sangat getol membela Kiai Imad. Ini satu hal yang sangat menarik. Artinya apa? Bahwa di sini ada keterbelahan di struktur PBNU sendiri. Ya, walaupun dalam beberapa event pun saya menilai bahwa ketum ya Gus Yahya ini juga sudah mulai cenderung ke Kiai Imad. Nah, tapi kan di situ yang menjadi bogemnya kan Rois Am ya, sehingga apapun kata Rois Am ya itulah yang akan terjadi, kan begitu. Sebagai ketum hanya melaksanakan saja apa yang menjadi titah dari Rois Am maupun dari Khatib Am. Tapi ini setelah dibicarakan dalam forum rapat pleno, ya itulah keputusannya. Ya, jadi kalau toh publik menilai NU secara negatif, ya itu satu impact yang saya kira harus diterima secara legowo oleh pengurus PBNU. Memang itu kenyataan masyarakat. Nah, sedangkan Kiai Imad memang mendapat angin surga, yakni pembelaan dari sebagian Nahdliyin karena dia termasuk orang yang dalam tanda kutip
terzolimi kan begitu oleh PBNU. Tapi ini sesuatu yang saya kira harus tetap berjalan. Itu Mas Yusuf. Ya, artinya kita kembali lagi bahwa PAW atau pergantian antar waktu kita tidak tahu alasan yang sesungguhnya karena di situ memang tidak ada alasan. Saya sepakat dengan Mas Taufik bahwa ini adalah dugaan dari netizen atau bacaan dari netizen, persepsi netizen terhadap realitas yang ada. Atau ketika ada persoalan polemik nasab kemudian juga mencoba untuk mengaitkan bahwa ini adalah salah satu alasan kenapa Kiai Imad dipecat. Dan kembali lagi kepada surat tersebut, memang dari sisi diksi tidak ada sebuah kata Kiai Imad dipecat. Ini menurut saya ini yang menjadi budaya, kalau Mas Taufik ada menjadi kultur bagaimana pergantian antar waktu, dan juga di situ tidak dicantumkan bahwa nama si A, si B yang tidak tidak dinonaktifkan lagi, tetapi pengurus baru SK tersebut ya. Saya tidak tahu apakah Kiai Imad mendapatkan surat pemberitahuan kenapa alasannya itu. Saya yakin tidak, bahwa surat ini adalah merepresentasikan ya isi surat itu ya seperti yang tadi mengingat, menimbang dan memutuskan. Alasan kenapa ya kita tidak tahu ya, itu internal itu ya. Itu sebagai catatan. Nah, baik. Mas Taufik, bacaan netizen bisa salah, bisa benar. Ya. Betul. Realitas sosial ya sebagai catatan bahwa bacaan netizen itu bisa salah, bisa benar, menebak-nebak karena sesungguhnya mungkin ada kebijakan lain atau potret lain dari pengurus PBNU. Dan saya ya meyakini seperti yang dikatakan oleh Kiai Ubed bahwa ini adalah sebuah strategi, ya bisa dikatakan ini sebuah cara Gus Yahya atau Kiai Maftuh Ahyar membesarkan Kiai Imad tanpa ada embel-embel NU. Dan saya yakin Kiai Imad tanpa embel-embel pengurus Nahdlatul Ulama atau LBM PBNU, Kiai Imad akan besar. Karena apa? Secara sosiologis, pengakuan terhadap Kiai Imad itu luar biasa. Masyarakat atau netizen itu luar biasa mengakui itu ya. Betul. Jadi sebetulnya Kiai Imad mau distruktur atau tidak, tidak, itu sudah suhro wal istiqadah sebagai intelektual muda Muslim, dan itu tidak menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali gitu ya, karena di sisi lain juga Kiai Imad masih menjadi ketua kalau tidak salah ya LBM PWNU Banten. Baik, Kiai Ubed ada yang ditambahkan bahwa sosok Kiai Imad saya juga tidak ada komentar ya negatif yang menyetujui gitu ya. Itu yang membuat netizen tambah citra Kiai Imad ini menjadi ketika Kiai Imad diam, kemudian merespon dengan positif atau apa ya seperti itu gitu kan. Ini responnya luar biasa, kecintaan netizen itu semakin besar terhadap Kiai Imad. Silakan Kiai Ubed. Mic-nya Kiai Ubed. Mic Anda masih Baik, mungkin ini menjadi titik balik bagi mereka yang sudah mengidentifikasi NO garis lurus biar kembali lagi menjadi NO garis PBNU lagi, Mas. Ada hikmahnya, Mas. Jadi merangkul komunitas-komunitas lain biar menjadi syiar, biar tidak ada konflik. Jadi manajemen Gus Yahya saya baca itu manajemen damai, Mas. Tidak manajemen konflik. Jadi tetap ada hikmahnya, dan Kiai Imad tetap akan besar dalam sejarahnya sendiri tanpa harus melepaskan diri dari ideologi atau konsep Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah. Beliau sosok yang sangat setia dengan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahwiyah, dan seluruh pengikut Kiai Imad di basis massa atau di grassroots itu adalah sosok-sosok yang ingin membangun komitmen bersama Kiai Imad menjaga lokal wisdom, kearifan lokal, pribumisasi Islam Wali Songo,
nasionalisme, dan kecintaan kepada ulama-ulama Nusantara dan Wali Songo, Mas. Itu yang real di lapangan. Dan itu sudah luar biasa. Itu sudah menjadi bahan tersendiri bagi Kiai Imad, Mas Yusuf. Ini sudah close statement, Mas. Kalau ya saya ingin menyampaikan statement singkat, ya. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah pesan kepada PBNU untuk kepengurusan sekarang ini, bagaimana tidak membenturkan diri dalam realitas peradaban manusia, sehingga lebih ringan dalam membawa NU ke depan tanpa harus berbenturan dengan realitas peradaban manusia. Karena dalam konsep Ibnu Khaldun, dalam kondisi apapun, manusia itu tidak bisa lepas dari waqi'ul umron al-bashari, realitas peradaban manusia. Karenanya di tengah realitas peradaban manusia, konsep kita itu bukan membenturkan diri, tapi konsep kita adalah bagaimana kita betul-betul bisa membangun sejarah peradaban manusia itu sendiri, bukan untuk membenturkan diri. Dengan demikian, sejarah kita semua dalam ruang organisasi PBNU dan masyarakat Nahdliyin betul-betul akan mewarnai negeri ini dalam konteks peradaban yang lebih maju, peradaban yang lebih modern, yang betul-betul berbasis ilmu pengetahuan, bukan berbasis pada zon semata. Karena zon ada tempatnya, ilmu pengetahuan juga ada tempatnya yang harus direspon dalam langkah membangun sejarah peradaban manusia. Itu aja, Mas. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, ini malah segera diadakan MLBNU. Wah, Kiai Imad sebagai pemantik. Saya tidak tahu ya imbasnya, apakah kita akan membahas nanti lanjutan dampak Kiai Imad diganti ya, saya diganti atau di PAW dari LBM PBNU, apakah akan bergulir MLBNU? Nah, kita nanti coba dibahas ya. Tetapi betul Kiai Ubed, saya setuju bahwa ini adalah langkah yang win-win solution, atau mungkin ada kebijakan yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar oleh pihak PBNU terhadap SK tersebut dan tidak menyertakan Kiai Imad di situ. Kiai Imad saya meyakini akan tetap eksis dan akan lebih besar dari kapasitas yang sekarang, karena memang kapasitas ilmu dan kajiannya. Dan apakah menurut Kiai Ubed, dengan tidak adanya Kiai Imad di LBM PBNU ini, kajian nasab akan terus menyala atau semakin meredup, Kiai Ubed? Nah, ini perlu closing statement Anda. Oke. Dengan fenomena PAW di LBM NU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan kemudian Kiai Imad tidak menjadi pengurus di situ, justru diskursus nasab akan semakin menyala, Mas. Dan itu didasarkan kepada basis psikologis masyarakat Nusantara. Masyarakat Jawa ini akan selalu sayang dan menaruh empati simpati kepada siapapun yang dalam posisi elegan di tengah ruang masyarakat. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang sedikit banyak dipengaruhi oleh tradisi kapitayan, Mas. Masyarakat kapitayan itu akan memilih tokoh yang bukan pengusaha, yang bukan penguasa, yang bukan penjahat, tetapi masyarakat kita ini akan memilih tokoh yang betul-betul bicara tentang agama, bukan dari perspektif kekuasaan dan bukan juga dalam perspektif permodalan, juga bukan dalam perspektif kehendak kuasa. Masyarakat kita itu begitu, dan itu dirasakan efektifnya ketika Wali Songo melakukan pribumisasi Islam, karena Wali Songo tidak menampakkan sebagai penguasa, Wali Songo juga tidak menampakkan sebagai pengusaha, tapi Wali Songo betul-betul, istilah saya itu menunjukkan sebagai sosok yang betul-betul berbicara berdasarkan konsep dan prinsip Ibrahim. Orang menyebut Abraham, tapi saya menyebut Ibrahim. Dan Kiai Imad memiliki
eksistensi keberadaan perjuangannya itu betul-betul menampakkan bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemodal, bukan juga sebagai yang memiliki kehendak kuasa, tapi betul-betul hadir untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat, betul-betul merdeka, terbebaskan dan tercerahkan dari belenggu sistem perbudakan spiritual. Dan ini keren, sangat disuka masyarakat yang berbasis Kapitayan, atau sangat disuka oleh masyarakat Jawa atau Nusantara secara keseluruhan. Dan ini awal kemajuan atau awal kekuatan Kiai Imad untuk melakukan pembebasan dan pencerahan, Mas. Jadi kalau kemarin itu masih mukadimah, kalau ini sudah langkah awal untuk secara realistik melakukan pembebasan dan pencerahan di tengah sejarah peradaban manusia masyarakat Nusantara. Terima kasih, Mas Yusuf. Ya, baik, Kiai Ubed, closing statement-nya dengan tidak tercantumnya Kiai Imad di dalam struktur baru atau pergantian antar waktu dengan SKPBNU, kajian nasab tentang Ba'alawi akan terus menyala. Kita lihat apakah kiprah Kiai Imad akan semakin besar menjadi sosok tokoh muda NU berskala internasional, dan saya yakin ini dengan kapasitasnya dan juga ekosistem, saya melihat bahwa ini udah ekosistem sosial itu muncul dengan organ-organ atau netizen yang mendukung terhadap kajian Kiai Imad. Baik, Mas Taufik, ini bagaimana nih menurut Anda terlemparnya Kiai Imad dari LBM PBNU, kajian nasab ini kian menyala dan mengkristal menjadi sebuah gerakan di masyarakat, khususnya di marga NU, atau sebaliknya? Ya, jadi terlepas dari pro kontra adanya pemecatan atau penonaktifan Kiai Imad dari LBM NU, ini menjadi sesuatu yang saya kira sangat menjadi perhatian publik. Dan saya yakin ini tidak akan menyurutkan kajian tentang kenasaban Ba'alawi. Dan karena posisi Kiai Imad ini sudah ada di hati masyarakat, apalagi di backup oleh PWI gitu ya, ini saya kira akan semakin menyala. Dan endingnya adalah bahwa posisi dan daya tawar dari Kiai Imad CS ini akan menjadi sangat strategis dalam perbincangan nasional bahkan internasional, karena resonansinya bukan hanya di Indonesia tapi sudah melebar kemana-mana. Saya kira itu, Mas. Baik, terima kasih pemirsa pada Suara TV. Kita nantikan kiprah selanjutnya, dan saya tegaskan statement ini bahwa berada di struktural atau tidak, saya meyakini Kiai Imad akan membawa pesan-pesan tentang ke-NU-an, akan membawa pesan-pesan tentang kesetaraan atau keaswajaan. Oke, saudara sekalian, itu tadi sedikit dan singkat saja ya apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Mars tentang pemecatan daripada KJ Umaruddin Utsman Al-Bantani di dalam MLB PBNU ya. Terkait dengan hal ini, beliau menghadirkan dua narasumber, yaitu Pak Taufik dan Kiai Haji Ubaidah Tamamunji ya, saudara sekalian. Jadi Pak Taufik ini adalah merupakan ahli di bidang hukum ya, saudara sekalian. Nah, jadi kata beliau itu yang penting untuk kita bahas pada kali ini, saudara sekalian. Bagaimanapun halus bahasa PBNU, kata beliau itu, tapi tetap publik menilai bahwa PBNU itu memihak kepada kontra daripada Kiai Haji Umaruddin Utsman Al-Bantani. Lalu kemudian yang namanya PAW ini memang PBNU ini sangat luar biasa sekali di dalam membahasakan daripada meresapel ya, daripada anggota dari MLB PBNU itu. Ya, itu bahasanya PAW ya, saudara sekalian, pergantian antar waktu. Ya, seperti di DPR sajalah. Nah, jadi di dalam hal ini PBNU sangat sangat bermain cantik ya di dalam mengganti dan meresapel kepengurusan, ya bisa kita bilang meresapel ya,
meresapel kepengurusan daripada MLB PBNU itu sendiri. Jadi tidak ada hujan angin tiba-tiba Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani tidak ada di dalam kepengurusan maupun anggota daripada MLB PBNU ini. Nah, jadi ini menghebohkan jagat publik raya, saudara sekalian, di dalam akhir-akhir ini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di media sosial, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ya mengejutkan kita. Terlebih-lebih pada bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu seorang pembela daripada Kiai Haji Amiruddin, yaitu Dr. Sugeng ya, itu diturunkan jabatannya dari BRIN ya, saudara sekalian. Lalu kemudian sekarang Kiai Haji Amiruddin dikeluarkan dari anggota MLB PBNU, saudara sekalian. Ini mengejutkan kita. Dan bagaimanapun Kiai Haji Amiruddin tidak, menurut saya pribadi ya, tidak bisa untuk untuk melaporkan secara hukum PBNU, tidak bisa, karena yang namanya PAW itu bukannya saya tidak membela Kiai Haji Amiruddin ya, yang namanya PAW itu hal yang lumrah untuk sebuah organisasi, terutama organisasi besar seperti PBNU, saudara sekalian. Ya, terlepas dari siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya andil besar dalam hal ini, saudara sekalian, ya yang punya andil besar PBNU itu sendiri, saudara sekalian. Ya, meskipun kita tahu akhir-akhir ini itu Ketua Umum PBNU itu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya bisa kita bilang mengarah kepada Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani lah kalau kita lihat statement beliau. Tapi kan di sana ada seorang Rais Am ya, Kiai Haji Miftahul Akhir, yang setiap kali berstatement membahas nasab selalu memojokkan dan mengangkat yang lain, yaitu selalu memojokkan Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani. Jadi meskipun bagaimanapun pembelaan daripada PBNU, saudara sekalian, tapi kalau masih andil besar daripada Rais Am itu sendiri, ya bisa kita bilang Ketua Umum NU itu sendiri hanya bisa kita bilang mendengar ya daripada nasihat Rais Am PBNU itu sendiri. Dalam hal ini Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara sekalian. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang benar yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah, yaitu mungkin ini cara terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan semakin menguatkan kajian tesis Kiai Haji Amiruddin Utsman Al-Bantani ini, saudara sekalian. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kacamata yang netral, saudara sekalian, secara luasnya ini mungkin cara terbaik ya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan Kiai Haji Amiruddin untuk sekarang ini tidak terikat dengan PBNU itu sendiri. Terlepas dari beliau sebagai anggota MLB PBNU misalkan. Terlepas dari hal itu, Kiai Haji Amiruddin mungkin akan lebih leluasa di dalam menyuarakan PBNU itu sendiri. Menyuarakan tesisnya sendiri ya, ataupun nasabnya sendiri, ajarannya sendiri, Nah, dalam hal ini, saudara sekalian, Kiai Haji Amiruddin mungkin akan semakin meluas daripada bisa kita bilang jaringan beliau ya terkait dengan hal ini, mungkin dari banyaknya persatuan-persatuan, apalagi persatuan Sabilillah itu jelas-jelas ya, daripada Kiai Haji Amiruddin sebagai struktur struktur kepengurusan itu sendiri. Dan kalau kita lihat memang seperti yang disampaikan oleh, kalau tidak salah itu Kiai Haji Nurul Alam ya, apakah PWI LS ini ketika misalkan kajian nasab ini selesai, apakah akan menjerumus kepada organisasi baru ya, atau lebih ke numpang kepada NU itu sendiri, atau lebih di bawah NU itu sendiri, bukan organisasi independen atau kelompok independen, harus punya hukum ya. Nah, mungkin itu menurut Kiai Haji Nurul Alam itu ya bisa kita bilang nanti kita lihatlah bagaimanapun terbaiknya. Seperti itu, saudara sekalian. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah itu
mungkin ini bisa jadi langkah lebih besar lagi PBNU mengingatkan derajat dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam berjuang, saudara sekalian. Atau kalau menurut saya ini mungkin ini langkah besar daripada Ketua Umum PBNU ya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf ya dalam mengangkat derajat Kiai Haji Imaduddin ini, atau di dalam lebih mengenalkan Kiai Haji Imaduddin ini dalam mengangkat permasalahan nasab ini. Kenapa saudara sekalian? Karena dengan dipecatnya atau diberhentikannya, diresapelnya Kiai Haji Imaduddin dari kepengurusan, saudara sekalian, ini akan menjadi polemik nasab ini akan menjadi perbincangan yang sangat serius dalam tubuh PBNU itu sendiri. Saya yakin saudara sekalian. Kenapa? Karena di samping Kiai Haji Imaduddin itu kenapa ada permasalahan seperti ini? Karena polemik nasab itu makin hari makin berkembang, makin mencuat saudara sekalian, makin banyak yang tertarik dengan hal ini. Kenapa? Karena ini memang murni terjadi pada masyarakat itu sendiri, terutama masyarakat Jawa ya saudara sekalian. Ya kita, terutama masyarakat Jawa kita ini. Kenapa? Karena ya di samping Pulau Jawa itu besar, banyak paham, banyak apapun di sana, dan penduduknya pun banyak, saudara sekalian, bisa jadi polemik nasab ini adalah sebuah keresahan yang terjadi di masyarakat selama ini yang disebabkan oleh oknum-oknum habaib yang memeras, mendawir, ataupun mengatasnamakan agama untuk menjelaskan sesuatu yang harganya pun di luar kepala, saudara sekalian. Nah, Kiai Haji Imaduddin lahir untuk membebaskan masyarakat daripada hal itu dan mendapatkan dukungan yang banyak dari masyarakat, terutama masyarakat akar rumput NU ya saudara sekalian. Nah, ini yang membuat Kiai Haji Imaduddin itu kuat, saudara sekalian, dengan tesisnya yang memang luar biasa sekali. Ya, meskipun sebagian orang comot-comot dari Google, ternyata kalau kita lihat pembahasan secara meyakinkan dari Kiai Haji Imaduddin itu terlihat jelas. Kata beliau itu memang saya menaruh referensi sesuai dengan halaman kitab di Google itu supaya masyarakat tidak perlu buka kitab ya. Kenapa? Karena biasanya halaman kitab sama halaman kitab di Google sama halaman kitab di yang aslinya itu berbeda, saudara sekalian. Mungkin 2 atau 3 halaman. Dan Kiai Haji Imaduddin mengikuti halaman kitab yang ada di Google, saudara sekalian. Nah, mungkin seperti itu cara-cara Kiai Haji Imaduddin. Jadi orang itu tidak akan kesulitan untuk menemukan daripada referensi yang ada tertera di dalam tesisnya Kiai Haji Imaduddin itu. Seperti itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, yang dikatakan oleh Gus Wafi comot-comot dari Google, ternyata itu benar daripada kitab yang asli, namun yang ditaruh halamannya itu oleh Kiai Haji Imaduddin referensi kitab yang ada di Google gitu. Tapi tetap teksnya sama daripada kitab aslinya, saudara sekalian. Ya, kita kembali ke pembahasan, saudara sekalian. Ya, mungkin itu ya konspirasi dari ketua PBNU kita, bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya, saudara sekalian. Dan salah satu hikmahnya adalah dengan ditiadakannya Kiai Haji Imaduddin dari anggota MLB PBNU itu, bahwa polemik nasab ini akan semakin menjadi-jadi, semakin menyala, semakin meluas, dan semakin banyak giurah orang untuk memperhatikannya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu nasab ini bisa kita bilang sama kayak, kalau menurut saya pribadi ya saudara sekalian, sama dengan ilmu waris ya saudara sekalian. Jarang orang tertarik untuk mempelajarinya. Namun berkat Kiai Haji Imaduddin dengan tesisnya yang sangat luar biasa sekali dan mengagetkan kita, saudara sekalian. Saya yakin orang-orang yang mendukung Kiai Haji Imaduddin itu tidak ada yang yang mempunyai kepentingan, saudara sekalian. Pasti itu murni dari akal pikiran, kesadaran mereka sendiri, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.